Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Putri Maharani dari PGSD kelas 1C dengan NIM 2205342. Saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang manusia dan pendidikan. Manusia adalah ciptaan makhluk Tuhan yang dibekali dengan akal dan juga memiliki derajat yang paling tinggi di antara ciptaan Tuhan yang lain. Hal yang paling penting untuk membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia memiliki pikiran, memiliki tingkah laku yang pintar gitu maksudnya. Dan juga memiliki perasaan, keyakinan akan kehadiran Tuhan dan juga memiliki kualitas di hidupnya. Pendidikan adalah suatu proses untuk merubah seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan juga merubah sikap seseorang atau kelompok dalam mendewasakan seseorang atau kelompok itu. Usaha dalam mendewasakannya yaitu dengan proses belajar dan mengajar. Jadi, pendidikan adalah proses untuk belajar dan juga mendidik. Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau juga pertolongan yang diberikan dari orang dewasa kepada anak kecil untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak tersebut cakap dalam menentukan sesuatu dalam hidupnya. Jadi, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbeda akal dan juga pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa pengetahuan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya memajukan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik tentunya. Pendidikan diharapkan mampu membentuk keingintahuan atau intelektual manusia dan juga pendidikan diharapkan mampu untuk mengembangkan sikap, kecerdasan intelektual, keterampilan agar menjadi manusia yang terampil, cerdas, dan juga berakhlak mulia. Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi bangsa Indonesia. Pendidikan dilakukan dengan sebaik-baiknya guna memperoleh cita-cita yang diharapkan. Namun banyak sekali kendala atau juga permasalahan yang kita lihat di dalam dunia pendidikan ini. Tentunya dengan kendala tersebut akan sulit untuk mencapai cita-cita bangsa. Permasalahan beragam banyak sekali kita lihat di dalam dua unsur, yakni dari guru, dosen, siswa, atau mahasiswa. Salah satu cara yang agar bisa ditempuh adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan perubahan dan juga pengembangan dalam pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi pelajar atau peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga Indonesia yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Pendidikan memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mencerdaskan pelajar, mahasiswa, peserta didik agar cakap dalam berbagai bidang. Yang kemudian pengetahuan yang dia miliki akan mengantarkan beliau atau dia kepada kebaikan-kebaikan lainnya dan juga tidak melanggar aturan Al-Quran dan juga hadis. Tujuan yang selanjutnya yaitu
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pelajar, mahasiswa. Seorang pelajar bukanlah botol kosong. Pelajar bukanlah botol kosong yang kemudian diisi air, melainkan pelajar adalah sebuah adonan yang perlu dipoles dan juga dibentuk sedemikian rupa agar memiliki kecakapan dan dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Agar dapat menggunakan potensi tersebut, maka harus dengan pendidikan, karena tak ada satupun cara untuk menggunakan potensi yang dimiliki kecuali dengan pendidikan, karena manusia adalah makhluk yang membutuhkan pengajaran agar mampu menggunakan apa yang ia punya secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap pengembangan pola pikir manusia, di mana pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan karena apa? Karena untuk melangsungkan kehidupannya. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan penumbuhan potensi dasar yang dimiliki oleh mahasiswa, memelihara dan juga mengembangkan, serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimilikinya dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian yang sama dan juga tercipta kepribadian yang utama dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat. Setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan juga tujuan hidupnya masing-masing, dan juga mereka mempunyai dunia bersama dan juga tujuan hidup bersama dengan sesama. Dengan selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada masyarakat. Melalui hidup bersamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebutkan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Ernest Cassirer, 1987. Terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu, kan? Ernest Cassirer menyatakan bahwa manusia takkan menemukan dirinya, menyadari individualitasnya kecuali melalui perantara pergaulan sosial. Adapun Theo Huysberg mengatakan bahwa dunia hidupku dipengaruhi oleh orang lain sedemikian rupa sehingga demikian mendapatkan arti. Demikian isi presentasi atau pemaparan saya kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.